Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di stasiun kereta Bikini Bottom, terpantau Squidward sedang menunggu jadwal keberangkatan dengan penuh ekspresi gembira. Namun sial, tak lama dari itu Bubble Bass dari belakang menabrak Squidward yang membuat dirinya emosi. Kemudian mereka yang masing-masing merasa tak bersalah dan sempat adu mulut. Beruntung kereta yang mereka tunggu tiba untuk secepatnya pergi menuju tujuan masing-masing. Akan tetapi belum saja kereta berangkat, Squidward ditimpa masalah baru, yaitu dirinya tak kunjung mendapatkan tempat duduk. Mencari dan terus mencari, kabar baik pun muncul, yaitu kursi kosong berhasil ditemukan. Ya walaupun di saat ingin duduk, Bubble Bass sudah berada di tempat. Di sini Squidward yang tak punya pilihan lain, akhirnya ia pun memutuskan untuk duduk dengan ekspresi kesal terhadap teman di sebelahnya. Selanjutnya kerusuhan Bubble Bass berlanjut, yang mana bisa kalian lihat ia masih saja mengganggu Squidward dengan makanan, serta ketika ada petugas kereta ingin menawarkan santapan, dirinya malah bertingkah sedikit aneh. Setelah itu rupanya ia mencoba memesan salah satu menu yang di saat makanan tersebut diberikan, sang Squidward sempat ketakutan terhadap benda panas yang berada di atas. Namun di saat yang sama mengejutkan kereta yang ditumpangi sudah siap berjalan, yang sontak dengan itu Squidward yang berada di sebelah Bubble Bass berakhir mengenaskan, yang bercampur dirinya sempat emosi dengan tingkah laku Bubble Bass. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya Bubble Bass tertidur. Lagi-lagi hal yang dimaksud membuat Squidward merasa terganggu. Apalagi tiba-tiba di sebelah terdapat seseorang meminta tolong untuk menjaga sebentar bayi yang ia miliki. Squidward yang mencoba menerimanya dan sang pemilik pergi. Sial, ketika penutup kain dibuka, Squidward merasa terkejut yang apa boleh buat bayi itu berakhir bersedih. Namun dirinya yang merasa tak peduli. Malah di sisi lain Bubble Bass merasa kepanasan yang kemudian tanpa rasa bersalah membuka penutup jendela. Angin yang langsung masuk sangat kencang seperti pembalap. Squidward pun yang merasakan efek kedinginan dengan berani menutup kembali, dan Bubble yang sempat melihat hanya senang terhadap bayi yang ia lihat. Juga tak lama dari itu lagi-lagi jendela kembali dibuka. Akan tetapi yang bikin terheran efek dari hal yang dimaksud membuat beberapa benda milik penumpang menjadi tertarik keluar, dan Squidward dengan rasa emosinya hanya bisa menghentikan aktivitas yang dilakukan. Berkali-kali mereka berdua saling tutup dan membuka hingga bayi tertarik keluar. Tak disangka di saat yang sama ibu dari sang anak muncul untuk mempertanyakan di mana bayinya. Namun Bubble Bass yang mengatakan kalau anak yang dimaksud telah keluar. Tanpa rasa bersalah lagi-lagi ia membuka jendela dan yang terjadi orang tersebut berakhir terlempar. Di sini mereka berdua yang merasa bersalah. Dari belakang terdapat petugas kereta ingin memeriksa tiket Squidward dan Bubble Bass. Yang bisa ditunjukkan tiket yang dipegang malah terhembus angin keluar. Hingga selanjutnya apa boleh buat sang petugas dengan sigap melemparkan. Setelah mendarat dengan keras, tiba-tiba orang yang sempat mereka lempar keluar lewat menggunakan kereta manual. Dan yang terjadi Squidward dan temannya berusaha untuk bersembunyi. Serta ketika telah aman barulah mereka berdua berusaha untuk berjalan. Waktu demi waktu pun berlalu dan tiba saatnya sore, terpantau Squidward merasa kelelahan dan Bubble Bass malah berakhir pingsan serta bersedih. Selanjutnya tak disangka hal baik pun muncul, yang mana Squid tanpa sengaja melihat tempat tinggal seorang tukang kebun yang dilengkapi dengan beberapa peralatan, salah satunya seperti pesawat milik seorang kakek. Tak butuh lama dari itu, Squid dan Bubble langsung menumpang pesawat untuk pergi. Yang di saat dalam perjalanan, salah satu dari penumpang sempat membuat kegaduhan, yang akhirnya badan dari kendaraan yang dinaiki menjadi retak dan terpisah. Kemudian mereka berdua yang langsung terjun ke bawah seperti saham bangkrut. Sial, ternyata jatuhnya tepat pada seseorang yang sedang berjalan menggunakan mobil, dan mereka yang merasakan peristiwa buruk hanya bisa kesakitan. Squidward dan Bubble Bass yang sempat beradu mulut karena hal yang terjadi. Apa boleh buat, Squid yang mengalah langsung menarik badan pesawat
menuju ke sebuah perkotaan yang mirip seperti Bikini Bottom. Berusaha terus-menerus di jalanan hingga sampai pada sebuah hotel. Squidward setelah tiba tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam dengan ekspresi lemas. Namun ketika berada di dalam dan mencoba memesan kamar, sial, kamar yang mereka inginkan tak tersedia hingga sontak mereka langsung bersedih. Dan setelah diperiksa lagi oleh petugas, beruntung ada salah satu kamar dengan sedikit kekurangan, yaitu memiliki satu tempat tidur. Yang kemudian apa boleh buat, mereka berdua pun langsung menerima. Squidward yang berlanjut tidur dengan sedikit kesenangan. Tiba-tiba Bubble Bass yang baru saja selesai mandi juga tak sabar untuk istirahat. Dan setelah ia berbaring, sial, tempat tidur yang ditempati menjadi miring ke kiri. Termasuk juga dengan badan sang Squidward. Kemudian ia yang masih berusaha menghindar dari masalah. Apa boleh buat, Bubble Bass secara sengaja membuat kebisingan yang dengan kejadian tersebut Squidward memutuskan berpindah ruangan. Yang ketika ditelusuri, dirinya menuju ke kamar mandi dengan kondisi yang sudah sangat berantakan. Kemudian setelah dipikir tak punya pilihan lain, akhirnya Squid mencari tempat di mana tanpa sengaja dirinya menginjak benda lembut. Namun Squidward yang mendengar kalau Bubble Bass baru saja mencukur bulu, sontak dengan rasa terkejut dirinya langsung masuk ke bak mandi untuk melanjutkan istirahat dengan ekspresi wajah kedinginan. Selanjutnya tak berapa lama dari itu Jetsam City yang sudah mengeluarkan cahaya matahari. Squidward dan Bubble langsung menuju keluar yang sepertinya mereka ingin melanjutkan perjalanan yang mereka tuju. Seperti yang terlihat, mereka berdua ingin mengunjungi sebuah pertunjukan dengan masing-masing gedung dan acara yang berbeda. Namun baru saja memandang bagian luar acara dari bawah, mengejutkan dari atas terdapat seorang kakek mengendarai pesawat, di mana kakek yang dimaksud adalah pemilik kendaraan yang sempat mereka tumpangi tadi. Kemudian pesawat yang terbang dengan cara tak wajar seperti ingin jatuh, membuat Squidward dan Bubble Bass panik karena takut tempat pertunjukan mereka akan hancur. Selanjutnya pesawat yang sudah tak bisa dikendalikan dan menabrak daratan. Rupanya hantaman itu menghancurkan sebuah patung, serta ketika baru saja terbakar, tak disangka pesawat tersebut meledak dengan sangat keras, sampai-sampai tempat kunjungan Bubble Bass menjadi hancur. Di sini dirinya merasa kesal dan kecewa, tapi tidak pada Squidward karena tempat yang ia akan kunjungi masih selamat. Dan hal itu sontak membuat dirinya bersenang di samping Bubble Bass. Selesai dari hal yang kurang baik, rupanya patung yang sempat terbang tadi malah kembali jatuh dan benda itu mendarat pada tempat pertunjukan di sebelahnya. Hingga berakhir, tempat tersebut juga sama-sama hancur dengan cara terbang ke atas. Kemudian mereka yang telah merasakan peristiwa yang sama sambil tak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba terdengar suara kereta berhenti yang tanpa banyak basa-basi berlari ke arah pintu penumpang. Namun setelah berada di depan, Squidward dan Bubble Bass tak memiliki tiket dan sang penjaga langsung menutup pintu untuk siap berjalan, dan mereka berdua yang memandang hanya bisa pasrah. Detik-detik pun berlalu, rupanya mereka berdua yang tak punya pilihan pulang menggunakan kereta manual yang di saat mereka sedang asik mendayung, dari belakang terdapat seorang ibu dan anak yang sempat mereka lempar tadi sebelumnya. Dan akan penampakan itu mereka berdua pun memutuskan untuk mendayung lebih cepat hingga kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di rumah SpongeBob terlihat dirinya sedang membongkar gudang peralatan yang dalam aktivitasnya itu ia juga menemukan cangkang kecil milik Gary. Akan tetapi baru saja sebentar memeluk, sial beberapa kutu keluar yang sontak membuat SpongeBob terkejut hingga berakhir dirinya pun menabrak tumpukan barang. Namun setelah berusaha bangkit dari hal itu, tak disangka SpongeBob menemukan sebuah kotak imajinasi yang langsung dibawa keluar sambil berekspresi senang. Kemudian SpongeBob yang masuk ke dalam sambil melakukan sesuatu, tiba-tiba Patrick muncul sambil membawa seekor ceret. Yang selanjutnya barulah dirinya bersenang karena melihat adanya sebuah kotak. Patrick yang mencoba masuk dan mencoba menutup bagian atas. Tak berapa lama kemudian mereka juga berusaha mengeluarkan kaki
untuk berjalan-jalan menuju ke suatu tempat. Hingga ketika ditelusuri lagi, rupanya SpongeBob dan Patrick mengarah ke tempat servis kota imajinasi, yang mana di sini dirinya langsung mengatakan beberapa kerusakan pada kotak. Kemudian sang ahli yang mencoba memeriksa keadaan, rupanya pemeriksaan itu berlanjut mengarah ke garasi yang diikuti oleh mereka berdua. Berusaha dan terus berusaha memperbaiki layaknya kendaraan. Sial, ketika sudah selesai, sang ahli mengatakan bahwasanya kota yang dimaksud sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan akan hal yang dimaksud, dirinya juga mencoba menawarkan benda lain yang ada di tokonya. Namun SpongeBob yang tidak tertarik akan barang yang ditawarkan, akhirnya kotak yang sempat ia bawa kembali dibawa pulang. Dengan bercampur rasa sangat kesal. Apalagi Patrick yang sudah terlanjur emosi, tanpa pikir panjang melemparkannya menjauh ke arah rumah Squidward. Tapi bukannya menjadi hal baik, sial, Squidward yang mengamuk tak disangka dirinya tersandung hingga membuat masuk ke dalam dan tidak bisa beranjak untuk keluar. Di sisi lain, SpongeBob dan Patrick yang dengan sigap mendekat mengejutkan di saat dibuka Squidward sudah tak berada di dalam, yang dengan itu menjadikan mereka berdua bersenang karena kota imajinasi berhasil berfungsi kembali. Selanjutnya di saat kota ditutup kembali, rupanya Squidward yang telah berada di dalam merasa gelap, serta ketika Squidward berteriak meminta senter, beruntung SpongeBob yang mendengar langsung memberi tutorial. Yang mana ketika Squidward membayangkan sesuatu, hal yang dipikirkan otomatis akan terwujud. Selanjutnya benar saja Squid yang mencoba membayangkan senter, alhasil hal itu berhasil dengan sedikit terheran dengan apa yang terjadi. Berusaha melihat ke beberapa sudut ruangan, tiba-tiba tepat di samping ada sebuah tangga yang ketika berjalan ke atas dan sampai puncak, sial, tangga yang dimaksud tanpa sebab bisa menghilang. Dan akhirnya dirinya menjadi terjatuh sangat keras. Akan keributan yang dilakukan di dalam kotak, rupanya SpongeBob mencoba menyemangati Squidward, serta tak lama dari itu dirinya juga sempat memikirkan suasana di pinggir pantai. Dan di saat hal tersebut terjadi, tanpa berlama-lama ia langsung bersantai bersama dengan seorang pelayan yang bertugas memberi minum. Namun SpongeBob yang berada di luar juga mempertanyakan aktivitas yang dilakukan Squidward, dan belum saja lama hal itu dijawab, tiba-tiba lokasi Squid telah berubah menjadi di lokasi hutan. Dan di saat Patrick yang mencoba berbicara, sial, kursi miliknya langsung berubah menjadi seekor monster ular yang berlanjut melilit badannya secara brutal, guys. Di sini Squidward yang panik bercampur ketakutan, dengan sigap dirinya kabur, yang dalam pelariannya itu tak disangka tepat di depan terdapat seorang perempuan. Ya walaupun ketika SpongeBob mencoba mengatakan untuk berubah, benar saja sosok yang dimaksud menjadi monster ganas. Kemudian Squid yang kembali berlari dan bersembunyi untuk menghindar dari ancaman, membuat dirinya berteriak kepada SpongeBob, dan mereka berdua yang mendengar hanya santuy seperti tidak ada masalah. Ya walaupun di sini jelas terdengar suara baku hantam terhadap monster. Di sisi lain, Squid yang telah dihajar habis-habisan, tiba-tiba tubuhnya muncul pakaian petualang yang sudah dilengkapi teropong kali 1000. Tapi yang sangat bikin kurang ajar, Patrick yang dengan berani menyebutkan gajah, hal apes langsung terjadi, di mana Squidward dikejar oleh beberapa hewan. Yang ketika pelariannya berakhir, di depan terdapat balon udara hasil dari imajinasi sang SpongeBob. Hingga dengan rasa ketakutan, Squidward dengan sigap mengikat tali pada kaki yang berlanjut terbang ke atas. Dan gajah yang mengejar tak dapat untuk baku hantam. Dan di saat kita kembali lagi keluar, rupanya lagi-lagi terdengar suara jeritan, di mana Squidward yang telah terbang diterpa angin tornado. Sampai-sampai pengikat dari tali terlepas, dan setelah berproses jatuh ke bawah, tiba-tiba ada beberapa gelembung besar yang sontak dirinya masuk ke dalam. Ya walaupun setelah mendarat, balon udara yang tadi tanpa ragu menimpa. Setelah hal tersebut, kembali Patrick menyebutkan dinosaurus, dan Squidward yang mengalami hanya bisa kabur dengan cepat, sambil sesekali menghindari gigitan. SpongeBob dan Patrick yang mencoba duduk untuk menikmati kebahagiaan Squidward. Ternyata ketika kita kembali ke dalam, Squid sudah berada di klub jazz
yang dilengkapi oleh para pemain musik. Di sini ia yang merasa damai sambil memesan segelas kopi. Sial baru saja menikmati ketenangan. Lagi-lagi mereka yang berada di luar berimajinasi musik rock, sampai-sampai kopi yang diminum berubah menjadi batu. Serta orang yang bermain musik diganti oleh SpongeBob dan Patrick. Tak terkecuali seorang Bubble Bass yang hanya membuat rusuh kesenangan Squidward. Hingga dengan hal tersebut, kota imajinasi pun bisa berubah menjadi memanas. Detik-detik pun berlalu dan kota sudah kembali normal. SpongeBob sempat memasuki sebuah kertas, di mana ketika hal itu dilihat oleh Squid, ternyata itu adalah gambar sang SpongeBob yang bisa keluar dan bergerak hanya untuk mengganggu. Seperti yang kalian lihat, dirinya habis-habisan dihajar dengan cara dibanting dan mereka berdua yang melihat hanya berdiam di tempat. Squidward yang sudah terlanjur terancam apa boleh buat tinta perlindungan diri langsung keluar, yang setelah berhasil menghajar dengan cepat ia membuat sebuah pintu yang tak lain untuk bisa kabur dari imajinasi yang buruk. Dan benar saja Squidward yang sudah ketakutan berhasil keluar dari kotak yang dimana posisinya telah berada di depan rumah. Kemudian Squidward yang sempat mencari keberadaan SpongeBob dan Patrick dengan sangat tidak peduli, ia hanya berlanjut menghiraukan. Serta setelah itu dirinya langsung menuju ke Krusty Krab. Namun di sini Squid yang senang karena berhasil kembali hidup normal, tapi tidak di sisi lain yang mana rupanya Squid masih tetap berada di dalam kotak dan mereka berdua hanya bertanya-tanya tentang aktivitas yang dilakukan oleh Squidward. Hingga kemudian film pun berakhir guys.